Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kali ini saya akan wawancara dengan Mas siapa ini? Nama saya adalah Mas Raffi Rizky Johari Apa lengkapnya. apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. alhamdulillah. Kalau Ya, nggak salah dulu mantan atlet renang ya? iya jadi dulu saya atlet renang mulai dari kelas 2 SD sampai kelas 1 SMP lah. Oh, dulu Iya. waktu renang itu ikut klub renang gitu ya? Iya ikut klub renang. Dulu nama klub renangnya, Bali Pari bisa dicari. Saya dulu kan pas waktu jadi atlet renang itu masih tinggal di Bali ya. Oh, Jadi dulu rumahnya di Bali. ya jadi dulu rumahnya di Bali, ikut renang di sana. Nama klubnya adalah yaitu apa, Bali Pari. Terus kenapa bisa tertarik jadi atlet renang itu? Dulu jadi awalnya kan saya kan memang suka renang ya dari kecil, jadi dulu waktu kelas 2 SD awal-awal, waktu di kolam renang kan saya lagi renang-renang biasa lah, masih belum ngerti fundamental, renang. Itu ada salah satu coach pelatih renang di tempat renang itu, dia eee, ngelihat saya jadi kayak ngelihat ada potensi gitu, bisa jadi atlet renang. Terus sama dia ditawarin saya, mau mau ikut apa namanya, mau ikut klub renang gini nggak? Nanti latihan-latihan gini-gini, ikut lomba. Ya Oh, basically jadi atlet lah. berarti waktu ditawarin tuh waktu masih kelas 2 itu ya? Iya waktu masih kelas 2. Habis itu, eee seneng nih ditawarin gitu, oke mau ikut. Nah jadinya ya itu dari situ saya jadi atlet renang. Terus waktu jadi atlet ini, eee, berarti kan ikut lomba kan ya? Iya, Sebelum sebelum lomba itu kan pasti ada persiapan. Nah, persiapan atau latihannya itu apa aja? latihan itu, yang pastinya itu ya, semua gaya harus dipraktekkan terus tiap hari. Kan ada 4 gaya, dalam renang yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya, punggung, gaya satu lagi gaya kupu-kupu. Nah, latihan itu semua itu harus, dijalani terus dan setiap bulan, biar, nantinya pas lomba itu biar lebih siap lagi, eee, nah setiap bulan itu diadakan namanya, jadi renangnya itu 1.000 meter. Jadi bolak-balik gitu. Kolam apa, kan, kolam renang itu panjangnya kalau dulu punya saya tuh di kolam renang saya itu 50 meter ya panjangnya. Nah itu bolak-balik itu sampai 1.000 meter. Berapa kali tuh 1.000 meter? Berarti banyak ya? Berapa ya? Ya banyak lah pokoknya. Banyak. Mmm. Ya itu setiap bulan harus kayak gitu, Oh, biar berarti nanti setiap bulan tuh di total harus 1.000 meter gitu bolak-balik? iya, heeh, ya bisa dikatakan seperti itu. Cuman biasanya setiap bulan tuh sehari itu udah 1.000 meter. Sehari itu langsung Jadi 1.000 jadi meter? renang itu nonstop bolak-balik dari, eee, siang sampai malam. Dari siang sampai malam itu berarti Iya. pakai istirahat juga kan? Nggak langsung Iya terus pakai gitu? istirahat, iya pakai istirahat. Berarti sering ikut lomba juga dong? Sering. Lomba apa aja tuh yang diikutin? Ah, kalau lomba jadi kan dulu kan saya kan ikut, jadi atlet renang kan pas waktu SD ya. Jadi SD itu dari SD saya tuh ngadain lomba renang. Nah saya perwakilannya cuman saya aja sekolah jadi tanding antara sekolah, di daerah sini sama sekolah daerah yang lainnya gitu. Daerah saya dengan daerah lainnya. Habis itu ada antar kabupaten, kecamatan, saya paling tinggi antar provinsi. Dulu saya di Bandung, eee,
lomba renang di sana, mendapatkan juara 1, alhamdulillah. Eh, 2 gaya, gaya bebas dan gaya punggung. Ya jadi gini, jadi atlet renang itu kalau mau lomba itu, eee, harus milih, bisa semua 4 gaya, bisa, salah salah 2 dari 4 gaya ini. hmm. Gaya bebas, gaya dada, atau gaya punggung, atau gaya kupu-kupu. Nah, kalau saya dulu karena ahlinya di gaya bebas dan gaya punggung, jadi saya gaya punggung terus. Kalau lomba renang ini yang diperhatikan apanya? Lebih cepatnya kah atau Iya, lebih keterampilan cepatnya, gayanya kah? lebih cepatnya. Oh, lebih cepatnya. Siapa yang finish duluan, Oh. ya, Lomba itu berarti lomba balapan lah. menang terus ya sampai kabupaten. Ya saya belum pernah kalah. Wih, hebat hebat. Ya paling, eee, juara 2, juara juara 3. Juara 3 itu kayaknya jarang sih, paling sering juara 1, juara 2. Nah, terus kenapa sekarang apakah masih ikut renang-renang gitu, ikut klub mungkin? Udah enggak ya sekarang saya, sejak SMP itu saya berhenti karena jadwal itu sangat ketat ya. Jadi dulu kan, saya waktu SD, SMP itu sudah ada les renang, habis itu ada les pelajaran gitulah ya, Oh, di bimbel gitu, di bimbel. Eee, jadi habis pulang sekolah saya langsung les ke bimbel, habis dari bimbel saya langsung renang. Nah, itu tuh dulu saya berapa tahun kayak gitu, terus lama-lama kecapean kan, terus sakit, terus, diberhentiin salah satu, yang diberhentiin renangnya sih. kenapa lebih milih renangnya yang diberhentiin? Kenapa Iya, nggak yang lainnya aja yang diberhentiin? ya itu salah satu penyesalan lah, Nah, penyesalan. terus kalau dari Mas Raffi ini ada tips-tips kah buat yang mau belajar renang? Tips-tips buat yang mau baru belajar renang ya, yang pertama, eee, jangan sendiri, jangan sendiri ya, harus ada orang yang bisa renang, eee, untuk nemenin kalian. Habis itu yang kedua, jangan panik ya, biasain sama air. Jadi kalau kalau kalian panik kan nanti takutnya bisa tenggelam atau gimana gitu. Ya pokoknya hilangkan rasa takut, eee, pada air. Habis itu selalu gunakan kacamata kacamata renang ya. Jangan jangan nggak nah itu Nggak, soalnya bisa menyebabkan panik juga itu. oh bikin perih ya? Iya, bikin bikin perih, terus kan nggak bisa ngelihat nggak bisa ngelihat kan itu karena penuh Oh dengan iya. kaporit airnya. Beda sama air laut ya kan. Kaporit jadi agak agak gimana ya, agak butek gitu airnya ya. Oh nggak jernih ya airnya ya? Nggak jernih ya. Ya, eee, tidak sejelas air laut gitulah pokoknya kalau Hmm. makanya lebih kayak kacamata lebih. Nah, habis itu ya itu aja sih ya kira-kira, pokoknya jangan jangan cepat menyerah, selalu semangat dan rajin latihan, itu aja sih. Kalau dari beberapa gaya yang di-mention tadi, gaya yang paling gampang tuh menurut Mas Raffi gaya apa? Saya level ya, Iya. kan ada 4 gaya. Yang, paling gampang, ini sebenarnya subjektif sih. Yang paling gampang itu menurut saya adalah gaya bebas, habis itu yang kedua gaya dada, yang ketiga itu gaya punggung, yang keempat gaya kupu-kupu. Ya, Oke.
Kalau selain dari renang ini, Mas Raffi punya hobi lain nggak? Hobi lain saya ngegame ya, suka ngegame. Oh, suka nge-game. Main apa? Kalau olahraga saya sebenarnya suka semua olahraga kecuali satu, sepak bola. Kenapa nggak suka sepak bola? Bukannya bukannya nggak suka ya, bagaimana, ngelihat orang main bola sih senang-senang aja, cuman kalau mainnya itu nggak bisa itu, jadi setiap jadi setiap disuruh main bola pasti disuruh jadi kiper. Makanya ya kalau selain olahraga sih ya itu ya, main games, ya itu aja sih. Oh, sama main alat musik juga. Oh, bisa main alat musik, Mas? Ah, ya. Alat musik apa mainnya? Dulu saya pernah gitar, habis itu drum, habis drum, saya juga pernah bass ya. Nyoba-nyoba sih bass, nggak begitu ahli. Sampai sekarang masih bisa mainnya? Nggak tahu sih. Udah lama nggak nyoba. Oke, mungkin sekian perbincangan kita kali ini. Terima kasih Mas Raffi atas waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.